Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 76. Adrian menghentikan langkah sebelum masuk kembali ke ruangan tempat Naya dirawat. Biarkan dia ditemani Mairo dulu untuk sementara waktu. Ia ingin sejenak menatap area sekitar rumah sakit. Dari balik jendela kaca yang menghiasi pojok lorong, walau pandangannya kosong, setidaknya bisa menjadi cara untuk mengambil keputusan mengenai nasib mantan istrinya itu ke depan. "Kamu udah datang, Mas?" Adrian hanya menoleh sekilas ke arah Mairo yang kini sudah berdiri di belakangnya, kemudian melempar senyum dan kembali ke pandangan semula hingga sang istri mendekat lalu berdiri di sampingnya. Barulah ia bersuara, "Gimana keadaan ayah?" "Dia lagi istirahat, sempat panas tadi badannya," saut Mairo menjelaskan. "Dokter bilang apa?" Wajahnya lalu menoleh ke arah Adrian meminta penjelasan sebenarnya. "Naya sakit leukemia, Mai." "Apa, Mas?" Seolah tidak percaya, Mairo memastikan kebenaran pertanyaan sang suami. "Naya sakit leukemia? Bukannya itu serius?" "Iya, Mai, butuh perawatan khusus dan harus disegerakan supaya ada kemungkinan besar untuk sembuh." Adrian menjelaskan apa yang dokter tadi katakan. "Biayanya pun cukup besar, dan aku yakin dia tidak punya asuransi kesehatan. Karena dulu aku sudah menghentikan pembayaran asuransi saat kami berpisah." "Terus gimana?" tanya Mairo meminta saran. Walau di masa itu ia pernah menjadi korban akan kelakuan Naya, namun hatinya tidak tega jika membiarkan wanita itu tertunduk sendirian di posisi yang saat ini tengah lemah tak berdaya. "Menurutmu?" Sementara Adrian balik bertanya. Biar bagaimanapun, Naya adalah mantan istrinya. Walau dia pernah menjadi wanita dalam hidupnya di masa lalu, tapi bukan berarti akan seenak hati mengambil keputusan tanpa meminta pendapat dari Mairo sebagai wanita spesial di masa depannya. Melihat sang istri merasa berat dengan pertanyaan pendek darinya, Adrian kemudian memberi pilihan yang menurutnya baik untuk keduanya. "Kalau kamu izinkan, kita bisa gunakan dana hasil dari perusahaan Farel, Mai." Sontak Mairo kebingungan, merasa tidak mengerti. Ia pun bertanya balik, "Maksudnya, Mas?" "Sore kemarin aku menjenguk Farel di Polres. Dia sudah ditahan dan baru akan menjalani sidang pertama besok. Dia berpesan kalau dana hasil perusahaan boleh digunakan untuk hal yang bermanfaat, menolong orang yang membutuhkan misalnya." "Kok bisa?" Sebagai mantan istri yang memahami sifat asli Farel yang mudah marah, tentu Mairo terkejut. Dia bilang hartanya sudah sangat banyak. Untuk apa lagi di posisi saat ini? Di penjara. Kalaupun keluar, harta sebanyak itu tidak terlalu berguna untuk dia yang hanya hidup sendiri. Adrian menjelaskan lagi, yang diikuti anggukan beberapa kali oleh Mairo. Sifat pria itu memang tidak mudah ditebak. Itu yang Mairo ketahui selama 1 bulan menjadi istrinya kala itu. Walau di satu sisi kasar dan pemarah, tapi di sisi lain ada sifat tidak tega terhadap orang lain yang sedang membutuhkan bantuannya. Kita bisa bantu Naya dari situ, sekaligus menyewa perawat untuk secara khusus merawat dia selama menjalani pengobatan di sini. Adrian pun memberi masukan. Setidaknya ia tidak merasa bersalah dengan membiarkan Naya tanpa dibantu sedikit pun. "Gimana menurut kamu, sayang?" tanya Adrian memastikan. Tubuhnya ia hadapkan tepat di depan sang istri lalu menatap kedua matanya dalam-dalam. Kata orang, jika ingin mengetahui kebohongan atau tidak dari ucapan seseorang adalah dengan menatap matanya. Jawaban yang sesuai fakta biasanya akan menciptakan pandangan mata fokus dan terlihat yakin. Namun jika ada kebohongan atau sesuatu yang ditutupi, maka pandangan matanya akan beralih sejenak ke arah lain, walau pada akhirnya kembali fokus.
Yang kemudian disusul jawaban. Jawaban itulah yang cukup meragukan untuk dipercaya. Obrolan Adrian dan Mairo memang tidak terlalu serius untuk menilai sebuah kebohongan atau tidak. Hanya saja Adrian tidak ingin sang istri merasa berat dengan kehadiran Naya yang tiba-tiba itu. Khawatir masih ada luka yang Mairo simpan tanpa ia ketahui. Setidaknya dengan membaca isi hati lewat pandangan matanya, Adrian pun akan mengikuti keinginan sang istri demi menjaga perasaan Mairo sendiri. Aku setuju, Mas, tapi apa, Mai? Tanya Adrian ingin tahu. Kalau dia sembuh, nggak mungkin kan balik ke tempat kerja dan melanjutkan pekerjaannya di sana? Pasti kondisi tubuhnya tidak lagi sama seperti semula. Andai sembuh juga, jelas Mairo. Ternyata itu yang istrinya pikirkan saat ini. Padahal jalan ke sana mungkin masih panjang, karena sebelumnya akan menjalani serangkaian pengobatan dan perawatan yang cukup memakan waktu lama. Kenapa pikiran itu? Bapak, Ibu, maaf, kalian dipanggil pasien di dalam. Kalimat Adrian terpaksa menggantung ketika seseorang perawat memberitahu sesuatu. Perawat muda itu pun berlalu setelah Adrian dan Mairo mengangguk mengerti. Kita bicarakan nanti lagi, Mas, ujar Mairo sambil melangkah masuk bersama sang suami. Dan Adrian pun mengangguk. Di balik gorden di dekat jendela, ranjang tempat Naya dirawat, tampak wanita itu tengah kesulitan mengambil sesuatu benda di atas meja. Entah apa, namun pandangannya yang seperti mengarah ke gelas berisi air putih. Mairo cukup mengerti maksudnya. Tanpa pikir panjang, Mairo segera membalikkan gelas itu, kemudian memberikannya pada Naya yang tengah mencoba memperbaiki posisi tubuhnya. Makasih ya, Rah. Maaf merepotkan, ucap Naya sebelum kemudian meneguk air putih itu. Mas Adrian, maaf juga ya, kamu jadi ikut datang ke sini. Ia pun menyapa mantan suaminya itu setelah meletakkan gelas dari tangannya ke meja di sebelah ranjang. Adrian hanya mengangguk untuk menanggapi ucapan Naya. Tapi kami di sini tidak lama, Nay. Setelah ini kami pulang dan kamu akan kami titipkan ke perawat di rumah sakit ini. Kamu bisa tetap menjalani pengobatan supaya sembuh, jelas Adrian. Tidak apa, Mas, aku ngerti kok. Udah dibantu aja, aku udah makasih banget, saut Naya menatap sendu Adrian dan Mairo lalu melempar senyum. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.